Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semua. Semoga tetap semangat ya. Nah, namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah kita pahami. Untuk itu mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hebat semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi utama, yaitu bilangan bulat dengan dengan indikator menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Masih ingat pertemuan lalu kita sudah pelajari mulai dari mengenal bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, dan juga kita telah mempelajari tentang operasi bilangan bulat, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan satu metode yang kita pelajari kemarin yaitu metode babi bu. Masih ingat ya? Batu bilangan bulat yang dapat membantu kita untuk memahami konsep operasi, sifat operasi pada bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau memahami penerapan operasi sifat bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini nanti ada berupa masalah sehari-hari yang akan kita pecahkan bersama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran ini berakhir, Ananda sekalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat dengan tepat. Banyak sekali persoalan-persoalan atau masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya berkaitan erat dengan bilangan bulat. Jadi untuk itu kita perlu pahami bahwa konsep bilangan bulat itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Mari kita simak contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gambar, Anda sekalian. Lihat ya. Ini gambar seekor tupai. Seekor tupai ini lagi memanjat pada pohon yang keadaan pohonnya itu dalam keadaan basah. Tentu dengan kondisi atau keadaan basah tersebut membuat pohon ini licin ya. Nah, di sini ada permasalahannya. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter ya. Jadi ini pohon tupai memanjat dengan ketinggian 20 meter seperti pada deskripsi soal ini. Jadi tupai tergelincir sejauh, tergelincir di sini artinya diartikan turun ya. Tergelincir turun. Jadi setelah manjat 20 meter, tupai ini tergelincir sejauh 2 meter. Jadi 2 meter setiap menitnya ya. Jadi kita analisa dulu soalnya. Seekor tupai ini hinggap pada sebatang pohon yang ketinggian 20 meter. Jadi ini tupai memanjat 20 meter. Nah, karena pohonnya dalam keadaan basah yang mengakibatkan licin, sehingga tupai ini tergelincir turun ke bawah ya. Turun ke bawah
atau melorot sejauh 2 meter setiap menitnya. Di dalam 1 menit itu tupai ini turun, ya, turun sejauh 2 meter. Nah, berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Ya, jadi Anda harus pahami dulu soalnya bahwa ini tupai telah memanjat 20 meter. Karena pohonnya licin, setiap 1 menit atau setiap menit tupainya ini turun sejauh 2 meter. Ya. Nah, berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Ya. Jadi kalau sudah berlangsung selama 5 menit, sudah bertahan 5 menit, ini tupainya berada dalam ketinggian berapa? Dimana kita pahami melalui soal bahwa setiap menitnya itu tupai ini turun sejauh 2 meter. Mari kita simak penjelasan pembahasan soal ini pada slide berikutnya. Nah, di sini saya sudah sediakan garis bilangan. Garis bilangan ini mulai dari bilangan 0 sampai 20. Ini dari angka 0 dengan bilangan 0 dengan bilangan bulat positif ya. Karena yang kita butuhkan adalah tadi 20 meter, berarti angka 20 ya, angka 20. Jadi semula ini deskripsi soalnya, ketinggian awal tupai 20 meter ya, 20 meter. Berarti tupainya ada di sini ya. Tupainya itu kalau boleh saya munculkan tupai awalnya itu ada di ya, tupai awalnya itu ada di sini ya. Saya warnai dulu supaya jelas ya. Tupainya ada di sini ya. Nah, tupainya ada di sini, ketinggian 20. Pertama ya, untuk pertama posisi awal ya. Setiap menit turun 2 meter ya. Setiap menit turun 2 meter, berarti kalau dalam garis bilangan berarti mundur ya, berarti mundur. Ini menit pertama ya, menit pertama. Sedangkan dalam deskripsi soal yang ditanyakan 5 menit, selama 5 menit. Ini menit pertama, terus ini menit kedua. Jadi menit pertama itu 8 menit, turun menjadi 18. Menit kedua sampai menit kedua itu sudah di ketinggian 16. Menit ketiga turun ke menit 14 ya. Menit keempat di ketinggian 12 ya. Dan menit kelima turun sampai ketinggian 10 meter ya. Jadi selama 5 menit itu posisi tupai tadi berada di ketinggian 10 meter. Yang awalnya 20 meter, karena setiap menit turun 2 meter selama 5 menit, maka posisi terakhir tupai ini berada di ketinggian 10 meter. Atau ini kita tadi menyelesaikan persoalan ini, masalah ini menggunakan garis bilangan ya, atau dalam bentuk kalimat matematikanya seperti ini. Kita pahami tadi dari soal bahwa 20 ketinggian 20 berarti 20 dikurang, karena di sini ada kata tergelincir. Berarti kita mengasumsikan bahwa dia turun. Jadi 20 dikurang 2 angka dalam kurung ini merupakan deskripsi dari soal bahwa 2 meter
kali 5 berarti 5 menit, selama 5 menit. Jadi 20 kurang 2 kali 5. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam kurung ini. Jadi kita dapat seperti ini, 20 kurang 10. Ini positif dikurang positif ya. Namun angka yang mau dikurangi lebih besar dengan angka pengurangnya, maka tentu hasilnya nanti adalah positif ya. Anda sekalian masih ingat pengurangan bilang positif? Ketika angka yang mau dikurangi lebih besar dengan angka yang pengurangnya, hasilnya positif. Tapi ketika angka yang mau dikurangi lebih kecil dibanding dengan angka pengurangnya, tentu hasilnya akan negatif. 20 dikurang 10 sama dengan 10 ya. Jadi jawabannya adalah pada ketinggian 10 meter ya. Bagaimana Anda sekalian? Mudah ya untuk soal nomor 1 ini, atau tantangan atau permasalahan nomor 1 ini. Oke, kita lanjut di masalah yang kedua, permasalahan yang kedua. Nah, di sini ini gambar apa ya, Nanda ya? Ini gambar pesawat tempur. Ya, oke. Nah, di sini ada deskripsi soal yang mengatakan bahwa, kita baca sama-sama. Sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650 kaki di atas permukaan tanah. Pada saat cuaca mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki setiap menitnya. Jadi awalnya 650, setiap 2 menit turun 2 kaki. Kaki ini ukuran ketinggian ya. Ukuran ketinggian, bukan kaki yang kita gunakan untuk berjalan ya. Selama 3 menit cuaca membaik. Kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Anda sekalian, tolong dipahami, 650 turun selama 3 menit ya. Turun selama 3 menit, setiap menitnya 2 kaki, dan setelah turun 2 menit 3 menit 2 menit untuk 2 kaki setiap menitnya selama 3 menit, dia naik lagi pada ketinggian 8 kaki, dengan ketinggian 8 kaki. Jadi kita bisa pahami bahwa 650 ini dikurangi turun itu dikurang ya. Nah, dalam garis bilangan itu turun kurang, kalau naik berarti dia ditambah. Nah, jadi pembahasan dalam kalimat matematikanya seperti ini. Nah, Anda sekalian silahkan simak. Dalam kalimat matematikanya seperti ini. 650 dikurang, ini 650 ada posisi awal ya, dikurang 2 kali 3. Mengapa 2 kali 3? Karena 2 ini 2 kaki setiap menit, sedangkan waktunya turun itu 3 menit, berarti 2 kali 3. Nah, ini dikurang ya, karena turun dikurang. Mengapa ditambah 8? Karena pada saat cuaca membaik, pesawatnya kembali naik, berarti ditambahkan atau dijumlah ya. Jadi sama dengan 650 dikurang, diselesaikan dalam kurungan Anda ya. 2 kali 3 6. 650 dikurang 6 tambah 8 ya, tambah 8. Nah, sama dengan 644 tambah 8 sama dengan 652 kaki ya. Oke. Jadi ketinggian pesawat terbang tersebut pada posisi saat ini adalah 652 kaki di atas permukaan tanah.
ya. Atau mungkin kita bisa pahami seperti ini Ananda ya. Negatif 6 kan turun ya, turun sejauh 6 kaki. 2 kali 3, 2 kali 3 6. Sementara tadi di sini katakan turun, berarti dilogikakan adalah negatif ya. Negatif 6 ditambah 8 ya. Masih ingat Ananda sekalian ya, metode babi bu. Negatif 6 tambah 8 ya, utang 6 ditambah modal 8, berarti masih ada modalnya, dibayar utangnya 6, berarti modalnya masih ada 2, positif 2 ya. Jadi 650 ditambah 2 sama dengan 652 kaki. Jadi seperti inilah pembahasan soal seperti ini Ananda ya, dalam bentuk kalimat matematika. Dan Anda bisa menggunakan metode apa saja ya, metode babi bu, metode garis bilangan, atau langsung kalimat matematika yang seperti ini, silahkan. Nah, di sini Kak Sarip punya masalah. Jadi Kak Sarip minta tolong sama Anda sekalian, bantu Kak Sarip untuk menyelesaikan masalah ini. Masalahnya seperti ini. Suhu udara di kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. Ini pada malam hari ya. Pada siang hari suhu kota Surabaya, kota yang sama Nanda ya, mencapai 37 derajat Celcius. Nah, masalahnya berapa derajat Celcius selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari? Jadi 25 ke 37, berapa selisihnya? Nah, sekalian berbicara tentang selisih, masih ingat di kelas 5 kalau tidak salah? Berbicara tentang selisih berarti berbicara tentang perbedaan. Berapa selisihnya, berapa bedanya? Kalau berbicara tentang beda, ingat berarti A dikurang B ya, itu selisih ya. Oke, jadi berapa selisihnya dari 25 ke 37 ya, berapa selisihnya, berapa bedanya ya. Oke, mudah kan? Nah, itu untuk tantangan yang pertama, masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua adalah suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin negatif 2 derajat Celcius ya, minus 2 ya, berarti ini di bawah 0. Ingatan Anda ya, di bawah 0, negatif 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin, setelah keluar dari lemari pendingin itu suhunya berubah menjadi 16 derajat Celcius. Berarti ini di atas 0, sudah positif ya. Kalau tadi ini adalah negatif, sekarang sudah positif. Berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin ya? Jadi berapa bedanya, berapa selisihnya ya? Sama ya, nomor 1 tadi cuma redaksi kalimat dari nomor 1 itu adalah selisih, kalau nomor 2 adalah perbedaan. Itu sebenarnya sama ya. Berapa selisih atau perbedaan suhu sebelum dan setelah atau sesudah, dimana sebelumnya negatif 2, ini negatif 2 Nanda ya. Negatif 2 itu artinya dalam garis bilangan itu sebelah kiri dari 0 ya. Sedangkan 16 ini sebelah kanan dari 0. Nah, silahkan berapa selisihnya ya. Mohon Kak Sarip dibantu untuk menyelesaikan persoalan masalah ini. Mudah kan ya? Semoga Anda sekalian mampu membantu Kak Sarip untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini Kak Sarip punya kata bijak hari ini, semoga Anda bisa memahami. Saya bacakan saja ya. Nah, di sini ada kata bijak dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi saya ulang ya,
Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kalau tidak mau mengalami kebodohan, silahkan sanggupkan diri untuk menahan lelahnya belajar. Gitu Ananda ya. Artinya pesan ini kita diharapkan mampu untuk tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap punya motivasi untuk belajar. Karena ketika kita tidak belajar, kita akan mengalami perihnya kebodohan di masa depan kita ya. Jadi sekian kata bijak dari Kak Syarif hari ini. Semoga Ananda sekalian mampu menaklukkan atau mampu membantu Kak Syarif menyelesaikan persoalan yang tadi Kak Syarif berikan. Tetap semangat Ananda sekalian belajar di rumah. Semoga Ananda sekalian diberi kekuatan, diberi motivasi yang tinggi untuk tetap belajar dengan semangat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak hebat semua.